Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam ruang kolaborasi modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saya Barkah Sukomulyono, CGP Angkatan 8, SMP Negeri 2, Madukara, Banjarnegara. Ada sebuah pertanyaan, apa kekuatan sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kami jawab, kekuatan konteks sosiokultural daerah kami yang menurut kami sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, 1. Gerakan atau kerja bakti. 2. Tari kuda lumping. 3. Bertani. Yang pertama, gerakan. Gerakan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama secara massal oleh masyarakat dengan tujuan yang sama. Dan biasanya gerakan diakhiri dengan kegiatan makan bersama. Gerakan merupakan tradisi yang biasa dilakukan di Desa Kaliurip, Kecamatan Madukara, Banjarnegara. Beberapa gerakan yang dilakukan, 1. Bersih desa. Kegiatan ini sering dilakukan menjelang kegiatan-kegiatan besar kemasyarakatan. Contohnya, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus atau kegiatan besar lainnya. 2. Bersih kubur. Kegiatan gerakan ini dilakukan secara massal menjelang hari besar agama Islam. Biasanya menjelang bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, dan menjelang Idul Adha. Yang ketiga, gerakan atau sambatan. Kegiatan gerakan ini dilakukan jika ada undangan atau biasa disebut dengan sambatan. Untuk kegiatan seperti bedah rumah, cor jalan, cor rumah lantai 2, atau pemasangan genteng pada pembangunan rumah. Konteks sosiokultural yang bisa dikembangkan dalam kegiatan tersebut adalah 1. Kerjasama. 2. Rela berkorban. 3. Religius. 4. Keteladanan. 5. Semangat kekeluargaan. Problem. Budaya gotong royong ini mulai terkikis. Permasalahan yang muncul adalah faktor ekonomi, kesibukan masyarakat, modernisasi, atau lebih mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir, rasa kebersamaan yang mulai menurun. Salah satu solusi yang kami pikirkan antara lain, sekolah harus ikut andil dalam menanamkan nilai-nilai dan budaya gotong royong tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan program kebersihan sekolah dan mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk tugas dari sekolah. Misal, kegiatan Jumat bersih di sekolah atau siswa diberi tugas kerja bakti bersih desa bersama masyarakat setempat. Yang kedua adalah budaya tari kuda lumping. Kuda lumping atau embek adalah tarian tradisional Jawa menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda kepang. Biasanya, tarian kuda lumping cuma menyuguhkan adegan prajurit berkuda. Namun, terdapat beberapa penampilan kuda lumping yang menampilkan atraksi kekebalan, kesurupan, sampai kekuatan magis. Misalnya, atraksi kekebalan tubuh terhadap
pecut atau cambuk, dan memakan beling. Terdapat 5 versi asal-usul kuda lumping dan terbentuknya tarian ini, yaitu: 1. Tari kuda lumping sudah hadir sejak zaman primitif. Tarian ini dipakai dalam ritual yang sifatnya magis atau upacara adat. 2. Kuda lumping merupakan bentuk dukungan penuh atau apresiasi dari rakyat jelata terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro dan pasukan kudanya dalam mengusir dan melawan para penjajah. 3. Gambaran atas perjuangan Sunan Kalijaga dan Raden Patah beserta para pasukannya dalam mengusir para penjajah dari Nusantara. 4. Tarian kuda lumping dianggap berasal dari penggambaran proses latihan pasukan perang Kerajaan Mataram yang dikomandoi oleh Sultan Hamengkubuwono I dalam menghadapi jajahan Belanda. 5. Kuda lumping menceritakan tentang seorang raja tanah Jawa yang sangat sakti. Konteks sosiokultural yang dikembangkan adalah tanggung jawab, rela berkorban, mandiri, berani, religius, dan gotong royong. Problem atau masalah yang ada: 1. Pro kontra tentang kesenian kuda lumping, budaya, dan agama. 2. Mulai bergesernya nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian kuda lumping ke arah hal yang negatif. Solusinya adalah yang kita ambil, sekolah memberikan kegiatan seni kuda lumping dan karawitan di sekolah melalui kerjasama dengan tokoh kesenian di sekitar sekolah. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman anak yang muaranya untuk menebalkan lakunya, bukan memperbaiki kemampuan bawaannya atau kodrat alamnya. Misalkan dengan memanfaatkan kesenian kuda lumping sebagai konteks budaya leluhur, dengan kesenian kuda lumping yang diimplementasikan dalam pembelajaran dapat membantu menanamkan kebinekaan global dan beriman serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga adalah bertani. Pertanian sudah seperti budaya bagi masyarakat daerah kami mengajar. Bukan lagi sebuah pekerjaan, namun lebih pada gaya hidup. Kekuatan bertani adalah dalam keuletan dan tanggung jawabnya, mulai dari proses penanaman hingga panen dilakukan. Seorang pendidik dapat mengajarkan kepada murid bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Melalui keuletan dan tanggung jawab yang merupakan kekuatan sosiokultural dari bertani akan mampu diimplementasikan secara teknis dalam pembelajaran untuk dapat menebalkan laku murid-murid kita. Problem atau masalah yang ada di masyarakat adalah: 1. Harga salak yang murah, sehingga minat anak-anak untuk menjadi petani salak menurun, bahkan mulai menghilang. Solusi yang kami pikirkan adalah: 1. Sekolah melaksanakan program P5 kearifan lokal dengan bekerja sama dengan komunitas tani yang ada di wilayah desa. 2. Membuat alternatif olahan salak sehingga meningkatkan harga salak. 3. Memberikan pelatihan kepada siswa menjadi petani modern dengan memanfaatkan IT
sesuai dengan kodrat zaman anak-anak. Murid akan dilatih untuk dapat menerapkan karakter pelajar Pancasila dalam kegiatan proyek pertanian. Contohnya, 1. Imtak dan akhlak mulia. Menyadari dan mentadaburi ciptaan Tuhan dengan menjaga lahan pertanian dan memelihara tanaman dalam kegiatan proyek tersebut. 2. Berkebinekaan global. Mempelajari cara bertani dari petani lokal dan melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman dengan alat-alat yang lebih modern. 3. Mandiri. Dengan bimbingan guru, nantinya murid akan menyelesaikan kegiatan proyeknya secara mandiri dengan kemampuannya sendiri. 4. Gotong royong. Karakter ini akan terlihat jelas dari interaksi murid selama kegiatan proyek dilaksanakan yang akan menebalkan lakunya sebagai bangsa Indonesia. 5. Kreatif. Murid akan diajak untuk memunculkan ide-ide baru dalam melaksanakan proyek bertani bersama dengan petani lokal dan nantinya mungkin akan memunculkan ide-ide yang baru yang lebih visioner, lebih modern. 6. Bernalar kritis. Karakter ini akan mampu terbentuk dalam penyelesaian kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan proyek bertaninya dengan mempertimbangkan narasumber, guru, dan kemampuan dirinya sendiri. Kesimpulannya, pendidikan dan pengajaran yang dilakukan untuk secara penuh dan sadar menggali potensi murid-murid kita, pendidikan yang mengarahkan tumbuh kembangnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang memberikan kebebasan, namun tetap dalam pantauan agar selalu dalam koridor yang aman. Pendidikan dengan tujuan untuk menebalkan laku murid, bukan hanya pada kemampuan bawaannya semata. Pendidikan yang mampu menjadi tempat bersemainya generasi emas penerus bangsa. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.